Ini salah satu hal yang perlu saya ceritakan kepada teman-teman, supaya ketika Anda melamar pekerjaan, kemudian Anda tidak diterima, itu bukan karena tidak suka kepada Anda, bukan karena agama Anda, bukan karena jenis kelamin Anda, tetapi karena memang Anda dianggap belum kompeten. Kali ini saya akan cerita mengenai sebuah refleksi dan pengalaman saat menjadi calon pegawai maupun sekarang menjadi konsultan. Saat kita bekerja, pasti ada proses seleksi. Entah bagaimana caranya, itu tergantung dari manajemen perusahaan. Ada yang melalui pemeriksaan psikologi, wawancara, hard skill, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman semua sudah pernah mengalami, atau mungkin calon lulusan baru atau mahasiswa atau anak-anak sekolah nantinya juga Anda akan mengalami. Entah karena kita khawatir, entah karena kita ingin diterima, rata-rata keinginan untuk mencari bantuan itu tinggi. Ada yang mencoba untuk belajar sesuatu, ada yang ingin belajar tes psikologi di internet atau mendatangi sebuah kursusan yang sebenarnya tidak ada kursusan, tetapi mereka seolah-olah menganggap ada kursusan. Bisa jadi ada yang memang membuka kursus mengenai tes psikologi dan lain sebagainya. Intinya adalah saat Anda bekerja, yang dilihat itu adalah Anda punya pengetahuan atau tidak mengenai pekerjaan yang akan Anda isi atau pekerjaan yang Anda lamar. Itu inti pertama. Yang kedua, Anda punya skill nggak? Misalnya Anda bekerja di bidang finance atau keuangan, Anda bisa bikin laporan keuangan atau tidak? Itu jelas. Anda melamar bagian sipil, teknik sipil misalnya. Yang diminta sederhana, karena asumsinya Anda adalah bergelar sarjana teknik sipil, Anda pasti akan diuji mengenai bagaimana Anda merancang bangunan, bagaimana Anda membuat RAB, bagaimana Anda membangun sebuah gedung, bikin struktur, dan lain sebagainya. Ini juga berlaku kepada bidang-bidang yang lain, karena Anda melamar pekerjaan sesuai dengan pendidikan atau gelar yang sudah Anda terima. Ini jelas. Jadi kalau Anda melamar pekerjaan apapun sesuai dengan bidang Anda atau pendidikan Anda, pasti akan ditanyakan mengenai knowledge, mengenai pengetahuan Anda, dan mengenai skill Anda. Itu jelas. Kemudian yang ketiga adalah attitude. Jadi attitude ini ternyata mempengaruhi ketika Anda melamar pekerjaan pada bidang tertentu sesuai pendidikan dan gelar Anda. Kenapa attitude ini penting? Karena pengetahuan, kemudian skill Anda tidak akan maksimal, tidak akan berprestasi, tidak akan memenuhi target pekerjaan jikalau Anda tidak memiliki attitude yang baik sesuai dengan knowledge dan skill Anda. Itulah yang disebut kompetensi, atau orang dibilang, oh dia bekerja kompeten nih di bidang ini. Ini salah satu hal yang perlu saya ceritakan kepada teman-teman, supaya ketika Anda melamar pekerjaan, kemudian Anda tidak diterima, itu bukan karena tidak suka kepada Anda, bukan karena agama Anda, bukan karena jenis kelamin Anda, tetapi karena memang Anda dianggap belum kompeten. Terus kenapa kalau saya misalnya sarjana akuntansi dengan IPK cum laude, dengan kuliah yang cepat, kemudian saya masih dites juga. Saya dites psikologi, saya harus diwawancara, saya harus melakukan ujian pengetahuan. Jawaban pertanyaan Anda sama ketika Anda seorang laki-laki atau perempuan bertemu lawan jenisnya. Ketika mereka mau berpasangan, menjadi kekasih maupun menjadi pasangan suami istri, kenapa mereka harus bertanya bagaimana Anda merancang masa depan, bagaimana Anda membangun sebuah keluarga, nanti pekerjaan apa yang akan Anda lakukan, bagaimana berbagi peran. Kenapa harus begitu? Padahal Tuhan sudah menciptakan manusia ahsani takwin, sesempurna-sempurna ciptaan, dan kita diberikan akal. Kenapa harus begitu? Karena berpasangan, bekerja dengan perusahaan, itu memiliki kriteria yang harus satu frekuensi, harus satu pemikiran, satu visi dan misi, sama dengan orang membangun sebuah tim. Kalau persepsi, cara berpikirnya, mindsetnya, visi misinya berbeda, maka dia tidak akan langgeng, tidak akan berjalan secara linier. Inilah yang paling penting yang perlu Anda renungkan dan refleksikan.
Jadi, teman-teman semuanya, kalau Anda studi memiliki pendidikan tertentu, kemudian Anda menjadi sarjana memiliki gelar tertentu, kemudian Anda melamar pada pekerjaan, pastikan bahwa knowledge, skill, dan attitude Anda sesuai dengan permintaan perusahaan itu. Kalau Anda belum diterima, bukan berarti Anda tidak pintar, tetapi bisa jadi Anda belum sefrekuensi. Inilah pentingnya bagaimana kita membangun attitude kita sejalan dengan knowledge dan skill kita. Semoga narasi yang pendek ini bermanfaat dan membuka wacana berpikir kita untuk selalu memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!